Halo semuanya, kembali lagi di Point Podcast in the Room. Ngobrol asik dan menarik, kepoin aja. Oke, sebelum itu teman-teman ada pantun nih buat Sobat Point yang ada di rumah. Makan ikan keselak duri, izinkan aku memperkenalkan diri. Halo semuanya, aku Holik. Dan beberapa menit ke depan aku akan menemani teman-teman semuanya dalam Poin. Tentunya untuk bincang-bincang hangat bersama narasumber hebat. Dan tentunya Sobat Poin, aku di sini gak sendirian. Aku udah ditemani dengan narasumber hebat kita. Pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan gitu ya. Nah, biar kita bisa kenal dan makin sayang, mungkin bisa kenalan dulu dari Kak. Oke, halo Sobat Poin, kenalin aku Irfan Yuda Pratama, biasa dipanggil Irfan. Aku dari jurusan S1 Peternakan angkatan 2021. Oke, lanjut ke Kak Gita. Oke, halo Sobat Poin semuanya. Kenalin, aku Gita Oktavana. Aku dari jurusan S1 Kesehatan Masyarakat Angkatan 2020. Nah, buat Sobat Poin semuanya, kita udah ditemenin nih dua narasumber hebat yang kece yang nantinya bakal sharing-sharing ke Sobat Poin berkaitan dengan magang. Jadi jangan sampai di skip. Aku mau nanya dulu nih Kak, gimana kabarnya Kak Irfan Oke. dan Kak Gita nih? Siapa dulu nih? Alhamdulillah, baik aja. Kak Gita baik, Kak Irfan gimana nih? Oke, luar biasa dan semangat. Semangat dong Gitu. tentunya. Eh, jadi teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini nih, tim Point akan membahas mengenai topik yang sangat penting untuk didengarkan, apalagi nih buat kamu-kamu semua yang pingin mengetahui magang, karena narasumber hebat kita itu punya pengalaman magang yang luar biasa. Tapi sebelum ke topik magang, aku mau nanya dulu nih, aktivitas sekarang lagi sibuk ngapain sih Kak Gita dan Kak Irfan? Oke, kalau dari aku sendiri untuk aktivitas sekarang masih sibuk di organisasi karena kebetulan diamanahi untuk menjadi kepala himpunan HMPSS 1 Peternakan di Fapet Unsut gitu. Oke, luar biasa banget, semangat. Kalau dari Kak Gita? Semangat. Kalau aku sekarang sibuk nyusun skripsi aja Oke. dan masih ngerekap nilai asistensi praktikum gitu. Karena aku ngasprak gitu. Ternyata Kak Gita sepuh juga ya. Iya, ini aku Masih angkatan tingkat paling akhir. tua. Semangat untuk nyusun skripsinya gitu ya Iya, Kak. betul. Oke, kita udah kenal, kita udah tahu aktivitas sehari-hari, langsung masuk ke topik magang. For your information aja nih teman-teman, Kak Gita dan Kak Irfan tuh bukan mahasiswa kaleng-kaleng juga. Enggak Iya. sih. Berdasarkan CV yang aku baca nih ya, mereka itu mahasiswa berprestasi juga, berbagai macam perlombaan, dan Kak Irfan juga katanya mahasiswa berprestasi peternakan ya. Oke, Alhamdulillah. luar biasa. Kak Gita juga pengalaman lombanya luar biasa. Dan sekarang kita harus sharing berkaitan dengan magang nih Kak. Mungkin dari siapa dulu ya, Kak Gita dulu. Oke. Berbicara tentang magang, boleh dong Kak ceritain pengalaman magang Kakak kemarin? Oke, jadi kemarin di tahun 2023 aku mengikuti magang, ini programnya dari MSIB ya, itu magang studi independen bersertifikat. Itu jadi di bawah Kemendikbudristek gitu. Itu kebetulan aku mitranya di Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Nah, karena di Dinkes ini buka buat pesertanya itu 1.000 lebih, kita dibagi ke beberapa puskesmas di Surabaya gitu. Jadi kalau aku sendiri, aku di Puskesmas Pucang Sewu, tepatnya di Gubeng. Jadi aku dekat sama Kamus Unair. Itu sih. Oke, berarti di Dinas Kesehatan di Puskesmas. Iya. Linear ya Kak dengan jurusannya? Ya, alhamdulillah linear gitu. Kayak dari Kak Irfan gimana kemarin? Oke, kebetulan buat pengalaman magang aku sendiri, aku magang 2 kali. Yang pertama itu di tahun 2021 itu di Lembu Sari Farm Cilacap. Kebetulan itu milik alumni dari Fakultas Peternakan Unsut. Oke. Kemudian yang kedua kita magang mandiri di Balai Ciamis yang itu di bawah naungan pemerintah Provinsi Jawa Barat seperti itu. Kalau kegiatan pas selama magang tuh ngapain nih dari Kak Irfan dulu? Oke, kalau kegiatan magang selama aku di sana tentunya magang berarti kan harus berhubungan dengan lapangan langsung. Berbeda dengan yang waktu kuliah karena kan kalau di kuliah hanya praktikum dan materi, setidaknya melalui magang ini kita itu dapat berlatih langsung secara langsung dan tahu ternyata di lapangan itu seperti itu gitu. Oke, berarti setelah belajar di kelas, magang betul. mempraktikkan ilmunya gitu ya. Betul sekali. Kalau Kak Gita gimana tuh di Puskesmas kemarin? Kalau aku kebetulan kemarin magangnya di
program Peta Anting. Jadi aku ini posisinya sebagai pendamping Peta Anting. Peta Anting tuh pendekan dari pendampingan balita rawan stunting. Jadi emang fokusnya kita ya menangani stunting di Sosialisasi Surabaya. stunting gitu ya. Ya sosialisasi, terus kita ada pendampingan ke beberapa atau berbagai ibu rumah tangga di sana. Terus kita juga ada project kemarin, project ular rumah tangga gitu. Ular tangga yang itu ada edukasi terkait kesehatan, gimana cara kita cegah stunting kayak gitu sih. Oh, keren banget nih Sobat Poin. Dan beda banget ya kalau misal di kuliah kita duduk dengerin dosen, kalau magang bener-bener kita menerapkan ilmunya, terus terjun langsung ke sosial gitu ya. Ada nggak sih Kak pengalaman menarik gitu kemarin waktu selama magang? Kayak kejadian apa gitu menarik dan ternyata kalau di dunia kerja dan magang tuh gini ya, beda sama dunia kuliah gitu. Oke. Dari siapa dulu nih? Bebas tuh dari Kak Gita mungkin. Oke. Mungkin hal apa aja sih yang menarik gitu ya selama aku magang di Dinkes Surabaya? Ya kita berjumpa dengan banyak orang di sana. Jadi ada banyak hal lah yang kita pelajari gitu. Apalagi di Dinkes Surabaya, tepatnya di Puskesmas Pucang Sewu ya aku. Itu kita ketemu sama teman-teman MSIB lainnya, ada yang dari UNUD, Udayana, terus ada yang dari Malang juga, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jepara, NTT juga, Makassar. Jadi emang bener-bener teman-temannya kita itu ibaratnya kayak mewakili Indonesia kayak gitu. Jadi dengan keragaman yang beda backgroundnya, jadi kita saling belajar aja sih. Kita juga saling tukar bahasa gitu, belajar bahasa gitu. Terus ada sih kejadian yang misalnya di waktu puskesmas kita kerja di situ, ada peristiwa yang kayak misalnya pasien ada yang marah atau apa gitu. Jadi kita emang bener ngerasain gitu. Kayak gitu. Kalau di perkuliahan kita paling teori belajar kayak gitu ya. Tapi kalau di lapangan itu benar-benar ternyata gini ya. Kalau kita kerja di dunia kesehatan tuh ternyata kayak gini. Jadi banyak sih sebenarnya pengalaman-pengalaman Luar biasa banget Sobat Poin. Jadi selain magang, kerja dan sebagainya juga bisa dibilang miniatur Indonesia ya di situ karena Ya, temennya benar. juga banyak, terus ketemu Betul. oknum-oknum yang biasanya dilihat kayak emang iya ya kalau di puskesmas tuh kayak gitu, ternyata mengalami juga. Iya, Kalau dari Kak Irfan gimana tuh? Oke, tadi kan kalau dari Mbak Gita sendiri tuh backgroundnya ibaratnya lebih ke orang ya Mbak. Iya. Kalau semisal aku sendiri ini karena peternakan berarti kan berhubungan sama ternak. Ternak apa tuh Kak kalau Ternak boleh tahu? sapi potong Sapi gitu. potong, oke. Nah, hal yang menarik ya mungkin ini juga pengalaman ya. Jadi kita tahu tentang ternak, kemudian sempat juga ternak itu lepas dari kandangnya. Terus pas lagi memandikan ternak juga ternaknya menendang kita sehingga kita tahu ilmunya dan kita diajari di sana bagaimana caranya supaya nanti saat memandikan ternak itu tidak ditendang oleh ternak gitu. Selain itu juga kita kenal sama teman-teman. Kemarin waktu aku magang di sana itu kebetulan ada anak Undip, kita bisa sharing and caring bareng-bareng mereka gitu Oke, sih. luar biasa banget. Bener-bener magang tuh menambah pengalaman terus soft skill juga ya Betul, Kak. betul. Oke, lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya dan pasti teman-teman juga pada kepo. Alasan Kak Irfan dan Kak Gita memilih magang dibandingkan dengan program lain atau kenapa sih kalau lebih memilih magang di situ gitu? Alasannya apa tuh? Dari Kak Irfan dulu mungkin. Oke, karena alasan dari aku sendiri kalau misal memilih magang, yang pertama karena ingin menerapkan ilmu yang sudah aku dapat nih selama aku kuliah di Fakultas Peternakan Unsud, juga ingin tahu ternyata kondisi di lapangan ketika kita di dunia kerja tuh ternyata seperti itu. Jadi ibaratnya itu buat persiapan ketika kita akan kerja nantinya setelah lulus dari Unsud ini gitu sih. Oke, luar biasa banget. Jadi curi garis start dulu kali ya Iya, sebelum betul. terjun ke dunia profesional yang beneran. Kalau dari Kak Gita gimana tuh? Aku kurang lebih sama sih sama si Kak Irfan. Kalau aku emang aku pengen ada nih pengalaman lah, at least kita keluar nih dari kampus gitu. Karena memang sebenarnya di semester 7 itu ada program MBKM di jurusannya aku, jurusan Kesehatan Masyarakat. Jadi teman-temanku semuanya itu udah ada program MBKM yang sekalian konversi ke skripsi gitu. Oke. Jadi mereka udah bisa nyusun skripsi duluan, sedangkan aku ini karena aku milih magang ya, karena aku pengen ada pengalaman keluar, jadi of course, jadi aku skripsinya di semester 8 kayak gitu sih. Jadi emang kepengen menambah relasi juga secara nasionalnya gitu. Terus juga tadi sama ya, untuk menambah gimana sih pengalamannya kita kalau kerja di lapangannya tuh kayak gimana gitu. Gitu aja sih. Oke, jadi sama ya, intinya ingin mencuri start dulu gimana sih dunia profesional kerja itu Iya. dibandingkan kita terus di kelas gitu ya, coba turun langsung, luar biasa banget. Oke, tentunya dalam persiapan magang itu ada banyak banget yang harus dipersiapkan, apalagi itu juga seleksi juga ya.
Kira-kira dari Kak Irfan dan Kak Gita apa sih yang dipersiapkan gitu selama mengikuti proses rekrutmen magang ataupun sebelum magang itu? Ya. Siapa dulu nih? Kak Gita dulu. Oke. Kalau persiapan, karena aku ini MSIB ya. Jadi kalau untuk persiapan MSIB-nya, untuk angkatannya aku itu MSIB batch 5. Waktu itu tuh kita harus menyiapkan ada surat rekomendasi dari kampus, terus ada SKTJM, ya, yang surat keterangan pertanggungjawaban mahasiswa itu kalau yang eh, s- eh, batch 5 ya. Tapi kalau yang batch sekarang kayaknya udah lebih di simple, udah lebih Oke. di simple sih. Jadi udah nggak ada SR lagi, udah nggak ada surat pertanggungjawaban itu lagi. Jadi kita cuma persiapkan CV. Mhm. CV itu kita persiapkan sebaik mungkin ya. Mungkin boleh nih biar teman-teman lebih upgrade CV-nya bisa berbahasa Inggris, terus yang Oke. ATS friendly gitu. Terus selain ada CV, kita nyiapin fotonya kita, terus nyiapin portofolio kalau ada, terus nyiapin juga nih kayak apa namanya daftar nilai gitu. Oke. Itu sih. Banyak juga ya Kak persyaratannya. Kalau dari Kak Irfan sendiri kemarin gimana Oke, tuh? kebetulan kalau dari aku sendiri kan berbeda nih sama Kak Gita. Kan tadi Kak Gita MBKM di bawah Kemendikbud. Kalau aku kan magang mandiri, jadi hal yang perlu disiapkan itu hanya surat izin dari kampus gitu. Kemudian ketika kita sudah membuat surat izin, kemarin yang terakhir di Balai, kita juga mengajukan beberapa surat ke DKKPP Jabar gitu. Jadi yang masih ada ikatannya sama Balai di Ciamis ini gitu. Oh, berarti program magang Kak Gita dan Kak beda ya? Iya, beda. Oh, kalau dari magang kemarin itu sendiri gimana sih Kak prosesnya kok bisa sampai magang di Ciamis kemarin? Itu yang pertama emang ada teman yang dari Ciamis dan merekomendasikan untuk tempat di situ, dan juga memang di sana udah ada mesnya gratis, jadi kan dari kita nggak perlu nih mikirin buat uang mes itulah ya, karena kan apalagi kita misalnya yang ngekos nggak perlu bingung-bingung lagi, di sana sudah ada mesnya gratis, jadi kita cuma mikirin magang. Terus di situ kita juga kan rebutan sama teman-teman yang lain juga, karena emang dari teman-teman pun merekomendasikan tempat tersebut gitu. Kita bikin surat dan lain sebagainya gitu. Ntar suratnya dikirim lewat pos dalam bentuk offline. Oke. Buat Berarti kita. kita juga jadi mahasiswa harus aktif gitu ya Betul. nyari informasi, Iya, jangan betul nunggu sekali. dulu inisiatif nyari informasi, magang-magang gitu. Luar biasa banget. Dan persiapannya juga ternyata nggak semudah itu ya, nggak segampang itu ternyata buat masuknya, dan Kak Gita bisa sampai di titik ini luar biasa banget sih. Oke, lanjut nih. Tadi persiapan magang udah dibahas. Lanjut ke kira-kira nih Kak, buat mahasiswa soft skill atau kemampuan tertentu sebelum teman-teman tuh magang dari Kak Gita dan Kak itu tuh ada nggak sih skill yang harus dipersiapkan dulu? Oke, mungkin aku dulu ya. Kalau masalah soft skill, ini ada banyak nih soft skill yang harus kita persiapkan untuk magang. Karena kan nanti kita bertemu banyak orang gitu ya. Ada banyak, tapi mungkin aku bakalan highlight yang beberapa aja dan kiranya itu basic gitu buat kita mahasiswa gitu. Jadi skill yang pertama sih menurut aku itu komunikasi gitu. Karena komunikasi itu kan penting banget ya. Di Betul. sana kita ketemu sama banyak orang, terus misalnya kalau di peternakan kita nanti ketemu sama pemilik farmnya ya kan. Kalau aku di dinas kesehatannya atau di orang-orang puskesmasnya gitu. Terus kita juga berinteraksi sama pasien gitu kan. Jadi of course kalau komunikasi itu sangat penting gitu. Gimana kita bisa berinteraksi ya pasti kita bisa melaksanakan tugas dengan baik gitu. Jadi itu skill yang dasar juga untuk komunikasi. Terus selain itu kita juga perlu namanya skill adaptasi. Adaptasi. Oke, karena kalau MSIB itu kan nasional ya. Jadi kita bisa milih nih dari berbagai macam mitra dari seluruh Indonesia gitu. Kita milih mau di mana. Jadi kita perlu beradaptasi. Kalau misalnya kita keterima di Surabaya misal, atau kita keterima di Kalimantan atau di mana, itu kan pasti culture-nya udah beda lagi ya kan. Jadi kita perlu namanya skill adaptasi gitu. Apakah kita bisa bertahan kiranya di lingkungan yang baru ini. Kalau misalnya pertama itu ngerasa, Iko ternyata aku culture shock misalnya. Jadi kalau misalnya kita udah ada kemampuan beradaptasi ya kita pasti bisa menjalankan program magang itu dengan baik gitu. Terus selain ada itu juga ada skill untuk problem solvingnya gitu. Jadi di sana kan kita
dipertemukan dengan berbagai case gitu, Betul. kayak permasalahan kayak gitu. Jadi gimana cara kita untuk berpikir secara kritis untuk menyelesaikan suatu permasalahan kayak gitu. Itu untuk skill problem solvingnya gitu sih. Terus yang nggak kalah penting juga itu Apa masalah tuh? kelola emosi gitu. Kelola emosi. Oke, itu juga nggak kalah penting karena kita bertemu dengan orang baru, orang banyak di sana dan dengan background yang berbeda gitu. Jadi kita harus bisa untuk mengelola emosi kita gitu. Itu sih. Sama bertanggung jawab. Betul, tanggung jawab. Jangan lupa dicatat teman-teman. Kalau dari kakaknya apa nih? Soft skill yang harus disiapkan dulu. Kalau dari aku ya tidak jauh sama Kak Gita ya. Tentunya emang komunikasi itu penting sekali. Apalagi kita juga harus bisa berpublic speaking. Nah, untuk mencapai hal itu kita bisa nih ikut organisasi ataupun kepanitiaan sehingga nantinya ketika kita akan magang itu sudah ada soft skill tersebut. Kemudian yang kedua itu tentang leadership. Mengapa? Karena di sana kita nggak cuma sendiri, tapi kita harus bekerja sama dengan semua orang. Dan sebagai seorang pemimpin ini juga berhubungan juga sama magang kan itu harus bisa ngomong, bisa diemong, dan juga bisa apa ya? Bisa apa tuh? Bisa teman-teman. ngomong teman-teman semua gitu. Oke. Jadi di sana kita bakal dipertemukan sama orang-orang yang berbeda, nggak cuma memiliki satu sudut pandang yang sama, tetapi memiliki sudut pandang yang berbeda gitu sih. Oke, luar biasa soft skill, leadership, komunikasi harus disiapkan teman-teman. Jadi kita juga sebelum magang mempersiapkan diri, upgrade diri dulu kali ya Kak bahasanya, biar nanti pas udah magang dan lain sebagainya itu udah nggak kaget lagi nanti kalau misal ketemu orang lain itu bisa menyelesaikan dengan problem solvingnya, memimpin dengan leadershipnya. Jadi harus dipersiapkan dan upgrade diri teman-teman melalui organisasi ataupun itu. Luar biasa banget nih teman-teman. Oke, tentunya dalam kemarin magang banyak banget cerita tadi yang udah diceritakan, seru banget, luar biasa. Ada nggak sih Kak kelebihan atau benefit yang didapatkan dari magang dan juga kekurangan gitu? Kayak kok ternyata gini gitu. Oke, kalau untuk kelebihan sendiri, jadi kita tahu ternyata kondisi di lingkungan kerja itu seperti itu. Jadi setidaknya itu buat bekal kita ketika kita sudah masuk ke dunia kerja dan kita tidak kaget juga. Apalagi kan orang-orang pun nanti ketika kita kerjakan sudah berbeda nih. Setidaknya kita sudah tahu nih, oh ternyata orangnya kayak gini dan kita harus bisa beradaptasi sesuai tadi apa yang dikatakan sama Kak Gita gitu. Terus buat kekurangannya sendiri ya mungkin lebih banyak ke kelebihan ya. Ya kurangnya mungkin ya capek itu wajar ya karena memang kita masih mahasiswa juga, baru merasakan yang namanya magang dan itu pasti membuat diri kita itu kayak capek gitu sih, gitu aja sih. Tapi capeknya itu banyak manfaatnya. Capeknya banyak manfaat. Lanjut Kak, apa sih kelebihan dan kekurangan kemarin? Oke, mungkin sebenarnya kurang lebih juga sama Kak Irfan. Cuman aku mau menambahkan terkait program MSIB-nya ya teman-teman. Jadi kalau program MSIB ini kan program nasional. Betul. Nah, kelebihannya adalah kita bisa milih nih berbagai mitra yang udah aku sampaikan tadi nih. Dari berbagai mitra seluruh Indonesia kita bisa milih. Dan banyak sekali posisi-posisi yang bisa kita masuki di situ. Jadi opportunity-nya itu sangat luas teman-teman. Nah, selain itu karena ini program nasional, programnya pemerintah, of course kita difasilitasi oleh pemerintah. Kita Apa dapat tuh? bantuan biaya hidup gitu atau singkatannya BBH. Oke. Itu kita dapat bantuan biaya hidup, terus kita di sana ini nasional, jadi kita bisa pergi ke sana, terus kita bisa saling tukar budaya. Itu sih yang jadi kelebihannya. Terus karena cakupan kerjanya banyak ya, itu juga ada kekurangannya gitu. Karena posisinya banyak, kekurangannya itu bisa aja job desk yang kita terima itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Oke. Gitu. Jadi misalnya nih ya, misalnya teman-teman daftar di bagian misalnya health safety environment gitu. Tapi ternyata kalau misalnya teman-teman daftar atau apply di company X misal, kadang ada beberapa job desk yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya kita dapat gitu. Tapi dengan itu yang jadi kelebihan juga sih sebenarnya, karena kita jadi belajar banyak kayak gitu. Hal baru lagi Hal ya baru gitu. lagi. Jadi itu emang jadi sebuah kelebihan kekurangan yang saling melengkapi gitu. Terus untuk kekurangannya lagi mungkin ada dari sisi teknisnya juga. Kalau misalnya ini kan program nasional ya. Jadi kan seluruh mahasiswa Indonesia kedapatan kesempatan ini. Cuman memang kalau misalnya pesertanya itu semakin banyak, berarti persaingannya kan makin ketat. Jadi memang banyak sekali sih kelebihan dan kekurangannya. Itu mungkin disebutkan beberapa aja. Oke, ternyata
kelebihannya banyak banget tapi juga ada kekurangan. betul. Tapi di balik kekurangan itu ternyata juga kita bisa belajar hal baru tadi dan ternyata ada benefit lain yang kita dapatin teman-teman. Jadi selain kita dapat pengalaman baru, kita juga dapat uang banyak juga ya Kak. Tapi poinnya jangan di situ. Pengalaman dan ilmu itu yang harus dijadiin tujuan utama magang ya Kak. Itu mah bonus, betul? Iya. Oke. Lanjut nih. Karena masih banyak banget sobat poin yang tentunya kepo nih Kak. Gimana sih caranya kok bisa magang di situ? Gimana sih caranya kok dapat relasi kayak gitu? Jadi aku mau nanya lagi. Setelah mengikuti magang nih Kak, kesannya gimana? Kesan singkat sama setelah mengikuti magang ya. Karena kemarin kan udah magang itu penerapan ilmunya gimana tuh? Diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ada nggak sih yang bisa diterapkan? Mungkin Kak Irfan dulu. Boleh Kak Irfan dulu. Oke, terkait buat ilmu yang diterapkan setelah magang, tentunya yang pertama kesan dulu ya. Kesannya Iya, ya kesan dulu. tentunya senang karena emang bisa belajar secara langsung di peternakan dan kita bisa mengaplikasikannya itu nanti di peternakan rakyat. Karena kan kebanyakan peternakan di Kabupaten Banyumas sendiri itu kan masih berbentuk peternakan tradisional dan peternakan rakyat. Jadi kita tahu nih, kita bisa memberi ilmu yang kita dapat selama magang di sana. Contohnya kayak kemarin ada kasus LSD, PMK dan lain sebagainya. Oke. Terus kemudian juga buat manajemen kandang di peternak Banyumas sendiri itu juga masih tradisional dan kita juga bisa memberikan ilmu yang kita dapat selama magang buat para peternak yang ada di Banyumas khususnya itu biar lebih ke modern dan memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang gitu. Wow, keren banget ya. Jadi bisa bermanfaat selain buat diri sendiri, manfaat buat masyarakatnya Betul juga sekali. luar biasa banget. Kalau dari Kak Gita gimana tuh? Oke, kalau aku kesannya kemarin kegiatannya sangat asik ya. Kita belajar banyak dengan magang di Dinkes ya. Jadi gimana sih implementasi kita dari hasil magang kemarin? Jadi kita bisa implementasikan yang pertama dari sisi soft skill-nya misalnya. Jadi dari sisi soft skill, of course kita latihan misalnya menghadapi berbagai permasalahan atau problem solving-nya itu sendiri. Kemudian juga kita berinteraksi dengan orang, komunikasinya itu sendiri. Nah, dengan skill-skill soft skill ini yang baru, ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari atau di dunia organisasi itu bisa. betul Nah, banget. atau penerapan dari hard skill-nya sendiri. Kalau dari hard skill misalnya, ya ada anak magang nih yang daftar di company tentang teknologi misalnya. Jadi misalnya ada job desk yang baru nih yang belum pernah mereka lakukan. Nah, itu bisa mereka aplikasikan di kampus juga atau dalam kehidupan sehari-hari atau juga bisa memberikan itu ke orang lain. Jadi ilmu-ilmunya bisa di-share juga nih ke lingkungan sekitar. Itu aja sih. Oke, luar biasa banget. Jadi magang tuh nggak cuma buat diri sendiri aja ya, bisa banget bermanfaat buat orang lain. Jadi buat teman-teman nih yang bingung kayak apa sih magang, nanti apa yang kita dapat? Ini dapatnya banyak banget ya Kak. Nih lanjut nih Kak. Kadang tuh ya ada yang berpikiran bahwa apa sih ngapain sih magang, lebih baik organisasi. Terus ada yang bilang juga bahwa kalau kamu mau kerja yang baik di profesional ya kamu magang dibandingkan organisasi. Kalau dari pendapat Kak sendiri gimana tuh dengan statement yang kayak gitu? Siapa dulu nih? Aku dulu Oke, boleh. kita dulu. Kalau menurut aku ya teman-teman, pemikiran atau mindset bahwa magang itu jauh lebih oke loh dibandingkan organisasi. Justru menurut aku organisasi, komunitas, volunteer itu bisa jadi bekalnya kita gitu. Jadi itu bisa jadi base-nya kita, pondasinya kita. Gimana cara kita untuk berproses? Yang namanya kita misalnya magang kan butuh kayak skill komunikasi misal. Tapi kan ada beberapa orang yang belum oke kan public speakingnya. Jadi gimana cara kita untuk belajar? Ya kita berproses dulu. Nah prosesnya itu bisa kita tuangkan melalui organisasi, komunitas ataupun volunteer itu sendiri sih. Jadi emang pemikiran yang kayak gitu harus diubah kayak gitu. Oke, lanjut gimana tuh Kak? Oke, betul sekali apa yang dikatakan sama Kak Gita, bahwasanya organisasi itu emang penting. Tapi sebenarnya antara magang dan organisasi itu dua-duanya penting. Tadi juga dari Kak Gita sudah mengatakan bahwasanya organisasi itu ibaratnya sebagai langkah awal kita untuk mempersiapkan diri kita untuk magang gitu. Kalau semisal kita nggak ikut organisasi, secara otomatis kita nggak dapat basic yang namanya soft skill komunikasi, leadership, teamwork, time management. Sedangkan nanti di dunia magang sendiri pun ternyata hal tersebut itu sangat penting. Jadi buat teman-teman antara magang sama organisasi itu kalau bisa
seimbangkan gitu biar sama-sama saling melengkapi gitu sih. Oke, ternyata keduanya bisa sejalan gitu ya Kak. Persiapan dulu melalui organisasi, volunteer dan lain sebagainya karena setiap itu pasti punya kelebihannya sendiri-sendiri dan ternyata bisa kok sejalan bareng dan bisa dijadiin bekal gitu ya. Iya. Oke nih Kak, ini mau berakhir tapi pasti mahasiswa ini menunggu nih tips dan trik gitu dari narasumber yang hebat ini tuh apa sih biar bisa keterima magangnya itu apa? Kak Irfan dulu. Kak Irfan boleh. Oke, kalau dari aku sendiri kan kebetulan magang mandiri, beda sama dari Kak Gita ya. Jadi buat tips teman-teman yang pertama itu harus ada niat. Niat. Kenapa niat? Karena memang kalau teman-teman sudah ada niat otomatis nanti buat ngejalaninnya itu bakal mudah dan bakal sesuai sama hati gitu enggak. Kayak semisal menggunakan emosi atau hal lain sebagainya. Kemudian yang kedua teman-teman juga harus punya relasi dan jejaring karena itu merupakan hal yang sangat penting. Jadi nantinya teman-teman tuh tahu ternyata mana peternakan-peternakan yang direkomendasikan untuk magang gitu. Kemudian yang selanjutnya teman-teman harus kuasai juga tentang leadership, time management, teamwork dan lain sebagainya karena memang hal tersebut nantinya bakal berpengaruh juga di magang gitu kalau dari aku. Kalau dari Kak Gita apa nih tips Kalau dari- triknya? Oke, kalau dari aku ya untuk mahasiswa yang kepengen magang, entah itu di sekarang semester awal masih belum bisa berkesempatan magang, sekarang bisa banget kok nyicil untuk bikin CV semenarik mungkin, bikin portofolio, bisa mengembangkan diri. Kita cari tahu loh siapa sih aku ini gitu. Siapa aku Bisa ini? kita set tujuan lah ya, kayak kita bikin target nih. Kamu kepengen di tahun semester yang akan datang itu kepengen magang nggak atau kalau pengen magang kepengen magang di mana gitu. Jadi kita bisa start dari sekarang, catat tujuannya apa gitu, terus bisa aplikasikan itu ke berbagai organisasi ataupun komunitas ataupun volunteer ataupun apapun itu ya untuk mengembangkan skill yang ada di diri kita gitu. Itu sih paling. Oke, luar biasa banget. Jadi niat dulu, terus habis itu mulai upgrade diri dengan memperbagus CV gitu ya. LinkedIn juga jangan lupa tuh dibagusin. Gak apa-apa kan pamer gitu ya. Branding gitu. Branding personal brand. Terus selain itu juga relasi penting banget ya Kak. Terus juga bikin plan gitu. Jadi jangan sampai di semester depan kita bingung nih mau ngapain. Jujur aku juga bingung sih Kak. Tapi buat teman-teman jangan sampai bingung. Bikin plan tujuan. Jadi kita mau ngapain bisa terarah nanti ke depannya gimana. Oke, luar biasa banget obrolan kita hari ini, sangat daging semua ya, apalagi tadi dari peternakan daging sapinya luar biasa banget. Tapi Kak, ada nggak sih pesan nih buat mahasiswa yang masih bingung ataupun yang tahun depan magang nih, ada nggak sih pesan buat mereka gitu, mahasiswa cantik dan ganteng unsut ini? Dari siapa dulu nih? Kak Irfan? Kak Irfan boleh. Oke, mungkin pesan dari aku buat teman-teman mahasiswa, ketika teman-teman emang ingin melakukan magang, teman-teman jangan lupa tanya ke kating-kating, kan otomatis sudah berpengalaman nih. Betul. Jadi nanti bisa tahu plus minusnya dan bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman untuk magang gitu. Oke, dari Kak Gita. Oke, sebenarnya sama sih sama Kak Irfan ya. Bisa tanya-tanya ke cuttingnya kita yang lebih senior, yang atau mungkin udah pernah magang di company X gitu. Jadi kita bisa saling sharing atau juga tadi teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah bingung ya kalau misalnya aku susah nih kalau mau personal branding atau misalnya ngerasa minder atau gimana. Betul. Jadi mulai aja dari hal-hal yang kecil nih teman-teman, karena semakin kita mau berproses ya pasti lainnya kita bakalan jadi bagus juga gitu. Betul. Jadi persiapkan mental juga. Jadi harus percaya diri nih teman-teman. Gitu sih. Oke, mulai dari hal-hal yang kecil gitu ya Kak, bener banget. Karena dari hal-hal yang kecil itu pasti akan membuat sesuatu hal yang besar juga. Oke, jadi teman-teman tadi obrolan yang luar biasa, pesannya juga sangat luar biasa, bisa dicatat, didengarkan dengan baik-baik. Tadi kita udah bahas tentang magang yang sangat luar biasa di dinas kesehatan, di peternakan juga yang luar biasa, terus juga persiapannya ternyata gak sesempel itu, tapi juga gak sesusah itu ya Kak. Mulai dari yang hal kecil dulu, persiapin CV dulu, terus portofolio juga diperbanyak, dan jangan lupa pengalaman organisasi, volunteer maupun kepanitiaan juga diikutin, biar apa? Biar buat bekal gitu ya Kak, pas turun nanti nggak kaget gitu teman-teman. Jadi buat Sobat Poin yang ada di rumah, demikianlah obrolan hangat kita dengan narasumber hebat, sangat luar biasa banget, dan semoga dapat menginspirasi Sobat Poin yang ada di rumah. Dan jangan lupa nih, mungkin closing statement kali ya sebelum selesai. Oke. Satu kata buat hari ini.
Dari Kak Gita. Semangat. Lanjut Kak, satu kata. Great. Great. Oke, kalau dari aku satu kata, mantap jiwa. Oke, buat teman-teman sekalian, terima kasih sudah mendengarkan kita obrolan yang sangat luar biasa. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Vima Bisi KIPK Unsud. Dan sampai bertemu di poin selanjutnya. Ngobrol asik dan menarik, kepoin aja. Oke, dadah.